Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Pardo tadi. Jadi sebenarnya kalau kita mau membeli asuransi, tentunya harus kita evaluasi dulu, seperti yang disampaikan Pak Pardo tadi. Misalnya kita sudah mendapat asuransi kesehatan, contohnya apakah kita sudah ada produk proteksi BPJS. Nah, proteksi BPJS kalau sudah punya, kemudian apakah di kantor kita diberikan tambahan lagi. Kalau memang tidak diberikan tambahan, maka kita evaluasi BPJS itu kira-kira apa yang nggak di-cover. Nah, kalau yang nggak di-cover, maka kita perlu memberi proteksi tambahan tersebut. Jadi, kita harus kenali dulu nih, apa yang sudah kita miliki, dan kemudian apa yang memang belum ada, dan apa yang bisa kita tambahkan. Jangan juga kita, tidak ada gunanya juga kalau kita overprotected. Jadi artinya asuransi kesehatan, kita beli yang paling mahal, sebenarnya padahal dari kantor sudah dapat proteksinya mungkin sudah cukup, dari BPJS Kesehatan juga mungkin sudah cukup, jadi BPJS tambah asuransi kantor sudah cukup, mungkin ternyata kita beli lagi asuransi karena kondisi pandemi, kita ketakutan, kemudian wah kayaknya perlu asuransi kesehatan tambahan, beli lagi yang proteksinya lebih komplit lagi, padahal sebenarnya sudah cukup. Nah, sebenarnya yang kurang ternyata asuransi jiwanya. Nah, itu yang perlu kita evaluasi lagi. Nah, untuk evaluasi berapa yang dibutuhkan asuransi jiwa tadi yang disampaikan di presentasinya Pak Pardo, paling tidak bisa mengcover pengeluarannya Pak ya, selama 10-15 tahun, terus kebutuhan untuk dana pendidikan. Karena jika sesuatu terjadi pada diri kita, otomatis keluarga kita harus dapat melanjutkan hidup dengan standar hidup yang kurang lebih sama, dan juga anak kita harus bisa sampai lulus sekolah dan mandiri. Kurang lebih seperti itu, Ben. Baik, terima kasih Pak Hengki, Pak Pardo. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga sepertinya butuh advice. Saya seorang wira swasta sebagai subkon dari electrical dalam bidang proyek properti. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun ini, bisnis terjun bebas dengan tren omset negatif. Kemudian peserta ini, Bapak ini berencana mencoba bisnis kontrakan atau kos-kosan karena banyak sekali penawaran dengan harga cukup menggiurkan, tapi khawatir melihat tren kontrakan atau kos masih stagnan. Kira-kira kalau menurut Pak Pardo sendiri, apakah masih ada ruang rebound kembali Pak untuk bisnis properti atau kontrakan dan kos-kosan lebih spesifiknya? Silakan Pak. Ya, memang terkait dengan bisnis properti hotel ini kena dampak yang luar biasa ya. Karena semua dari rumah online ya. Tapi setelah vaksin saya perkirakan sih ekonomi akan segera pulih kembali, bahkan speednya bisa lebih cepat dari sebelumnya, karena masyarakat atau investor ini menahan spending maupun investasi. Jadi ketika security feeling itu muncul akibat sudah divaksin, ini perputaran ekonomi akan lebih cepat lagi, saya perkirakan, karena masyarakat kita ini dikuasai oleh penduduk yang produktif, jadi tidak bakal bisa diam, jadi pasti akan bergerak seperti itu. Jadi kalau memang harganya diskon sekarang, Bapak bisa simulasikan ekspektasi income-nya berapa dengan kondisi yang konservatif ya, selama pendapatannya bisa masuk perhitungannya, artinya dari sisi return-nya sesuai dengan ekspektasi return-nya, itu bisa dilakukan ya. Jadi kita memang lagi-lagi harus menjaga optimisme kita ya, jangan sampai, memang setiap krisis ini mengalami shock, tapi Indonesia selalu bentuknya V-curve Pak. Jadi kita nggak L-curve karena ekonomi kita belum dioptimalisasi secara menyeluruh, beda dengan Jepang yang cuma pertumbuhannya 0,1, 0,2. Jadi kita ngapain investasi di sana? Atau Eropa atau Amerika yang tumbuhnya paling 1% ya. Indonesia itu 5% minimal Pak, normal ya. Karena kita kemarin pandemi aja minus 2%, dan itu merupakan terbaik nomor 3 di dunia ya kan. Dan juga dari sisi urusan pandemi itu juga kita terbaik ya, dari rasio tingkat kematian dibandingkan yang
terkena. Ya, jadi memang kadang-kadang berita-berita negatif ini yang perlu kita klarifikasi dengan data-data, dan itu akhirnya memang menjadi toxic ya, membuat kita menjadi pesimis. Tapi kita harus optimis karena kita akan menjadi negara besar, negara maju, dan itu kita harus ekspansi terus. Ya, betul. Kita ke pertanyaan berikutnya, apa pandangan Pak Pardo soal cryptocurrency yang bersifat fluktuatif? Apakah cocok digunakan untuk investasi dan apakah ada kemungkinan pesatnya peredaran di masa mendatang, Pak? Silakan. Oke, investasi satu itu harus memiliki income. Filosofi dari investasi memiliki income. Jadi Bapak Ibu sudah tahu cryptocurrency itu masuk ke aset atau investasi atau enggak? Masuk emas. Jadi tadi ada pertanyaan emas. Oh iya, betul. Jadi itu masuk ke dalam spekulasi yang tadi saya sampaikan. Kita membeli di satu level harga, berharap kita menjual di level harga berikutnya. Ya itu ya memang capital gain, tapi itu aja income-nya. Padahal kita harus mendapatkan income lain. Kalau di saham seperti dividen, di obligasi namanya kupon. Kalau di real sector atau di properti namanya sewa rumah atau sewa apartemen. Nah, yang kedua, cryptocurrency itu belum ada aturan berdasarkan Bank Indonesia menjadi alat tukar yang sah di wilayah NKRI. Jadi harus dipertimbangkan. Memang cryptocurrency ini fenomenal, seperti kalau ibu-ibu tuh main Monstera ya sekarang ya. Kalau yang bapak-bapak sekarang sepeda misalnya atau ikan cupang ya. Nah itu seperti itu sebenarnya jenisnya cryptocurrency. Jadi masuk dalam spekulasi ya kan. Jadi harus hati-hati main di situ, dan ya berarti di situ motifnya hanya berharap menjual lebih tinggi. Tapi ya kalau ada sesuatu itu akan menjadi kembali ke nilai wajarnya, fair value-nya bisa drop waktu-waktu sangat signifikan. Ya. Underlying asetnya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada underlying asetnya, betul Pak. Jadi itu yang harus diperhatikan, karena masyarakat kita dengan hal-hal yang seperti itu, yang istilahnya herding, ikut-ikutan, sangat menarik sekali. Dan karena wah banyak kok yang beli. Yang tercatat di Indonesia ada 2 juta orang yang memegang cryptocurrency, baik Bitcoin maupun Ethereum. Tapi harus hati-hati, ya kan. Kalau memang kita mau main cepat ya boleh. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, saya secara pribadi tidak merekomendasikan. Oke, saya bacakan satu pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu peserta. Bagaimana memanage modal yang pas-pasan untuk startup bisnis di saat pandemi seperti ini, dan omset dan tingkat penjualan yang naik turun, Pak? Silakan. Oke, jadi nomor satu kita harus jaga likuiditas, yaitu dana darurat. Jadi teman-teman harus punya 6 kali yang single dari konsumsi bulanan, kalau yang family 12 kali. Setelah itu sisanya itu bisa istilahnya diupayakan, diusahakan. Jadi kalau bisnisnya tadi naik turun bahkan kolaps, masih ada 12 bulan kita mencari income yang lain. Apalagi kalau berkeluarga. Jadi lagi-lagi utamakan likuiditas di kondisi saat ini, walaupun memang ekspektasinya bulan Juli kita sudah divaksin, ya kan, mudah-mudahan, ya kan, dan ekonomi segera pulih lagi, tapi tetap apapun yang terjadi, kondisi pandemi, kondisi krisis, kondisi normal, kita harus punya likuiditas. Setelah itu boleh kita sisihkan untuk investasi tadi. Modal kerja itu kan untuk investasi juga atau untuk usaha. Itu boleh kita dan dibudgetkan. Jadi artinya kalaupun uang itu hilang tidak mengganggu aset kita yang lain atau pengeluaran kita yang lain, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Pardo. Satu pertanyaan terakhir dari saya ya Pak, sebagai pertanyaan penutup untuk Pak Pardo. Apa pesan dari Bapak untuk peserta di malam hari ini supaya bijak dalam mengelola keuangan sehingga bukan hanya sukses dalam melalui masa pandemi ini, tapi juga memiliki kondisi keuangan lebih baik bahkan sebelum pandemi nih Pak? Silahkan Pak. Oke, jadi Mbak Bene tadi kita sudah bahas sekali lagi dari awal. Jadi urutannya itu kita lihat lagi referensinya, kita perbaiki apa yang belum punya, ya kan. Dari satu, dana darurat. Yang kedua, apakah kita sudah punya asuransi, ya kan. Setelah itu baru kita kalau mau ekspansi boleh kita utang, tapi harus dihitung. Utang itu harus produktif, tidak boleh konsumtif, ya. Dan juga kita boleh melakukan investasi. Tapi kalau misalnya belum cukup, maka perbesar pendapatan kita. Ya kan, dan juga ketika kita masih
umur produktif, ya kan, pengeluaran kita juga harus dijaga. Seringkali kok income kita naik, tapi kok aset kita atau investasi kita nggak nambah-nambah ya. Itu karena konsumsinya delta atau perubahan konsumsinya lebih besar daripada deltanya income. Nah itu yang sering. Jadi kalau bisa kita nggak berubah konsumsi kita, tapi income kita yang berubah. Seperti itu. Tapi kita harus menikmati hidup juga. Jadi kita mesti budgetin liburan, kita harus budgetin ngobrol-ngobrol dengan keluarga, ngobrol dengan teman untuk kolaborasi, ya kan, untuk investasi bersama, usaha bersama, ya kan. Intinya semua harus balance. Tidak ada satu hal yang lebih berat dibandingkan yang lain. Karena kalau kita lebih berat dibandingkan yang lain, kita akan mengkompensasi itu dan nilainya tidak terhingga. Ya kan? Kerugian atau damage yang kita ciptakan, misalnya, wah keluarga kita tinggalkan, kita mau mengejar ini, nanti kita balik ke rumah jadi waktunya terbatas dengan keluarga, itu juga tidak baik. Jadi karena dengan kita mulai dari rumah mengatur dengan baik, itu pasti akan baik juga ketika kita melakukan usaha, investasi maupun ketika kita bekerja seperti itu. Artinya tetap perlu spending konsumsi ya Pak ya. Cuman yang berat itu bagaimana kita menahan godaan yang bunga 0% Pak. Iya. Kalau itu Pak, seringkali 0% itu kalau kita nggak ambil seolah-olah jadi rugi. Tapi sebenarnya 0% itu bisa kita pakai untuk kita belanjakan konsumsi. Ya. Jadi kita bisa atur, tapi untuk kebutuhan primer kita Pak. Primer kita, iya. Tapi bukan untuk tersier kan? Jangan kebalik-balik ya Pak ya. Baik. Satu pertanyaan penutup Pak untuk Pak Hengki, apa pesan Bapak untuk peserta pada malam hari ini, terutama bagi entrepreneurs mengenai pentingnya proteksi asuransi dalam menjaga keberlangsungan usaha Pak? Silakan Pak, dan juga untuk Bapak Ibu peserta yang non-entrepreneurs gitu, pentingnya proteksi asuransi itu seperti apa? Silakan Pak. Pertama-tama thank you buat Pak Pardo, luar biasa, sharing knowledge-nya berguna sekali saya rasa berguna sekali buat kita semua, buat para peserta webinar malam hari ini. Jadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Pardo tadi, bijak mengelola keuangan adalah kunci sukses bagi kita semua untuk melewati pandemi ini. Dengan bijak kelola uang, kita bukan hanya selamat, tetapi bisa lebih baik secara finansial dibanding kondisi sebelum pandemi tentunya. Kalau kita belajar dari krisis 1998, itu mengajarkan banyak hal kepada kita. Banyak orang yang menjadi kaya, bahkan lahir konglomerat baru pada saat krisis itu sudah lewat. Mereka adalah mereka yang bijak mengelola uang, kemudian bisa melakukan investasi, bahkan membeli istilahnya distress asset. Yang aset tersebut pada saat itu harganya murah, kemudian begitu krisis lewat memberikan keuntungan yang besar untuk orang tersebut. Tetapi memang kondisi yang kita hadapi saat ini agak sedikit berbeda ya Pak ya, dengan kondisi yang kita di 1998. Memang kalau 98 kan memang murni krisis keuangan yang akhirnya menyeret ke dalam krisis ekonomi. Kalau di sekarang yang kita hadapi adalah krisis kesehatan karena pandemi yang akhirnya memang menyeret kita juga dalam krisis ekonomi atau resesi. Nah, tentunya dengan krisis kesehatan ini kita ancaman terhadap kesehatan maupun jiwa kita meningkat. Oleh karena itu memang yang satu hal yang perlu dipersiapkan adalah proteksi. Proteksi bukan hanya untuk kita pribadi, tentunya juga untuk keluarga, orang-orang yang kita cintai, maupun untuk melanjutkan usaha yang sudah kita rintis nantinya. Jangan sampai begitu terjadi sesuatu dengan kita, keluarga kita tercinta terbengkalai, usaha kita pun tidak bisa dilanjutkan oleh keluarga kita dan akhirnya harus tutup. Nah, memang tantangannya adalah bagaimana kita bisa menambah proteksi di kondisi pandemi. Kan nggak mudah, karena butuh biaya tambahan untuk bayar premi, di mana sekarang pun mungkin kondisi udah susah, pengeluaran harus ditekan, tapi kita harus tambah biaya premi. Nah, ini Ciputra Entrepreneurs Club bisa memberikan solusi, jadi bisa menambah proteksi
tapi tidak perlu menambah biaya. Caranya gimana? Caranya dengan mereferensikan saja teman, saudara, sahabat untuk ikut bergabung juga, sehingga dari situ akan mendapatkan income, dan income tersebut tentunya bisa untuk membayar premi. Bahkan kalau kita aktif mereferensikan keluarga kita atau saudara kita atau teman kita, maka income-nya tentunya akan menjadi lebih besar dibanding dengan premi yang kita bayar. Oleh karena itu, ya buat Bapak Ibu sekalian peserta webinar yang belum bergabung, tentunya saya encourage Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung, hubungin entrepreneur yang mereferensikan Bapak Ibu untuk join acara ini, atau bisa hubungin juga bisnis support kami. Dan yang menariknya lagi, program Ciputra Entrepreneurs Club ini, income yang Bapak Ibu dapatkan ke depan bisa diwariskan kepada keluarga atau anak tercinta, suami, istri, di mana itu tidak akan hilang jika terjadi sesuatu dengan kita, selain ada proteksi asuransinya tentunya. Itu saja. Sekali lagi thank you Pak Pardo, sharingnya. Mungkin nanti ke depan kita buat sesi lagi Pak. Ya. Oke Pak Hengki, terima kasih Pak Hengki kesempatannya. Thank you. Baik. Baik, terima kasih Pak Hengki dan juga Pak Pardo. Untuk Bapak Ibu peserta webinar pada malam hari ini yang mau mengetahui mengenai perencanaan keuangan, kemudian juga pelatihan-pelatihan mengenai investasi dan juga perencanaan keuangan, bisa follow Instagram Daksanaya. Tinggal diketik aja Bapak Ibu, Daksanaya. Delta Alpha Kilo Sierra Alpha November Alpha Yankee Alpha Daksanaya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mengetahui jadwal-jadwal workshop yang tadi juga sempat saya tanyakan di awal ya. Baik, Bapak Ibu, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini mengenai pengelolaan keuangan dengan bijak. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Ciputra Entrepreneurs Club, apa saja sih keuntungannya kalau bergabung sebagai member di Ciputra E-Club, seperti misalnya acara pada malam hari ini, salah satu bentuk komitmen pilar support peningkatan skill entrepreneurship. Bapak Ibu silakan menghubungi orang yang sudah men-share acara ini ke Bapak Ibu semua, atau bisa juga DM melalui akun sosial media kami. Dan bagi Bapak Ibu yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya, saya mau undang Bapak Ibu juga bisa datang ke acara Entrepreneurs Carnival dari Ciputra Entrepreneurs Club yang diadakan di Landmark Mall. Mulai hari ini, hari Jumat, Bapak Ibu sudah mulai acaranya sampai dengan nanti tanggal 28 Maret 2021. Karena banyak sekali acara menarik yang Bapak Ibu bisa dapatkan, banyak sekali talk show yang pasti sangat bermanfaat, dan juga ada bazar dari UMKM member Ciputra E-Club. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini tinggal di Surabaya dan sekitarnya, silahkan datang besok ke Landmark Mall karena ada banyak acara menarik yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara sampai dengan selesai di malam hari ini, silahkan nanti daftar, klik link untuk mendapatkan e-certificate. Untuk 2 orang penanya terbaik yang akan mendapatkan reward berupa buku, saya akan bacakan. Yang pertama adalah Bapak Madeswana, yang kedua adalah Bapak Irwan Sembiring. Jadi untuk Bapak Madeswana dan Bapak Irwan Sembiring, selamat mendapatkan reward berupa buku. Nanti bisa menghubungi admin atau host kami. Baik, terakhir kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya ya Pak kepada Bapak Pardo Muan Sihombing yang sudah bersedia berbagi pada acara Entrepreneurs Academy pada malam hari ini Pak. Bermanfaat sekali nih Pak ilmunya. Baik, terima kasih juga untuk Pak Hengki yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hengki. Thank you Beni. Terima kasih Pak Pardo. Ya. Terima kasih Pak Hengki. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung sampai dengan acara ini selesai. Kami semua pamit undur diri sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Salam entrepreneur.